Alhamdulillah sudah berjalan panjang dari hobi ini. Ini pertama kali dari hobi yang sekatam dari juz 30. Siswi kami bernama Fatin, Bintang dengan Paras. Ini bertiga yang mulai pertama kali diawali, yang berasal dari ketidakpercayaan. Alhamdulillah sekarang orang tuanya tidak percaya. Alhamdulillah ini siswi ini sudah bisa menggambarkan dalam otak. Dia sudah bisa menaruh di dalam folder. Terus dia bisa memanggil dalam folder itu setiap suratnya. Ke depan dia akan masuk ke Quran. Dia akan mulai dari juz pertama, halaman pertama akan menaruh di folder apa, sehingga nanti pada saatnya dia tidak butuh hafalan, tapi menyimpan gambaran itu di dalam sang otak, sehingga nanti anak tidak terbebani di dalam sang otak untuk menghafal. Sehingga butuh, dia tinggal memanggil, dia baca di dalam otaknya. Nah, konsep ini diharapkan nanti bisa mempermudah masyarakat generasi muda ke depan, sehingga akan dihiasi dengan Quran di otaknya, sehingga mereka akan tahu hukum haram halal. Mereka tidak akan pernah mabuk karena dia tahu bagaimana hukum mabuk. Terus dia tidak akan menghadik karena tahu di dalam kitab suci aja tidak boleh menghadik. Dan luar biasanya ke depan metode ini juga bisa untuk sains, untuk mata pelajaran dan mata kuliah, sehingga nanti anak bisa menghafal. Kalau bahasa yang selama ini ada menghafal, bahasa kami menggambarkan. Satu hari bisa menggambarkan satu buku. Mereka tinggal memindah di dalam otaknya dan dibaca di dalam sang otak dan mampu menggambarkan. Ini mungkin ke depan kami akan siarkan ini dan kita bisa daring dan bisa tatap muka. Ini awal mula kataman dengan ala seadanya. Nah, ini ada ingkung dan sebagainya. Moga-moga ini bisa bermanfaat. Silakan Mas Didi. Itu tadi Fatin, Bintang, dan Paras yang telah menyelesaikan juz 30. Ini ada maknanya, ini ingkung dengan panggang. Kami mengibaratkan panggang itu adalah sebuah makanan yang perlu dibakar. Ini anak-anak ini sudah mengalami proses yang parah, yang capek dan lelah. Karena dia berusaha menggambarkan di otak, perlu energi khusus, perlu menggambarkan khusus, sama seperti panggang itu sebelum dimakan enak, harus perlu dibolak-balik, dibakar lagi sebelum dirasakan nyamannya enak. Sehingga ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur dari Fatin, Faras dengan Bintang setelah menyelesaikan juz 30. Moga-moga ini bisa membawa berkah dan bisa untuk percontohan untuk masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya sama loh dengan yang tadi. Kata berarti ya? Oh kembar. Jadi Paras ya ini. Tapi pemeriksaan ini saya sampai bingung. Ada dua wajah yang sama. Ternyata kakak beradik. Kita pengen uji juga. Kalau tadi sudah padahal mudah-mudahan ini kakaknya apa adiknya? Kakak ya. Kakaknya ini lebih cepat ya. Jadi kan mau baca surat apa? Al-Insyirah itu suratnya berapa? 94. Jenengan taruh di mana itu surat yang jenengan gambarkan depannya?
coba itu dengan cepat dikeluarkan dari manis surat Al-Isra suratnya nama surat berapa? 94. Oke. Tolong dibaca dari awal sampai akhir, kemudian nanti juga terkait dengan bacaan tergambar dalam takbir. Silakan. Bismillah. Ini ada berapa ayat? Surat Al-Isra ini berapa ayat? Jumlah ayatnya berapa? Sudah pertama. Saya yakin ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah nashrah kamu melapangkan laka bagimu sadrak dadamu Muhammad. Wa wada'na dan kami meletakkan angka darimu isrok beban kamu alani yang asrobo memberatkan dohrok dirimu dorofa'na dan kami berikan laka bagimu bisrok sebutanmu Ulangi. Yang terakhir tadi. dorofa'na dan kami berikan laka bagimu bagi kamu bisrok dikrok Kalimat terakhir dikoreksi, kita dilihat di ada kesalahan, coba dilihat di letaknya ini kan. warafa'na laka dikrok Iya. warafa'na dan kami tinggikan laka bagimu dikrok Iya. sebutanmu Teruskan. fa'inna ma'al usri yusra fa'inna maka sungguh ma'al usri dengan kesulitan yusra ada kemudahan inna sungguh ma'al usri dengan kesulitan yusra ada kemudahan fa'inna maka apabila farokta kamu telah selesai maka bercerdaslah kamu wa ila rabbika dan kepada Tuhan dan kepada Rabbmu farghab kamu berharap. Coba tampilkan ayat keempat. Warafa'na laka dikrok warafa'na dan kami tinggikan laka bagimu dikrok sebutanmu. Iya. Terus munculkan ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra inna sungguh ma'al usri bersama kesulitan yusra ada kemudahan. Coba ayat yang ke-8. Wa ila rabbika farghab wa ila rabbika dan hanya kepada Rabbmu farghab kamu berharap. Ini benar-benar sudah tergambar letak ya. Nah, misalkan ya, kalau saya boleh nanya, yang tadi kan sudah hafal dari depan ke belakang ya. Misalkan ini saya boleh mengajukan pertanyaan, ini dari belakang tapi ke depan, per kalimahnya saja, ya, oke. Nomor 5, ayat nomor 5. Pertama kita Iya, per kalimah saja. fa'inna ma'al usri yusra. Dari yang terakhir tadi balik ke depan, per kalimah saja. Yusra Oke, atapnya kemudahan terus ma'al usri iya, dalam kesulitan uh, fa'innama maka sungguh. Oke. Ini akan terasa teruji, tidak hanya hafalan. Ternyata saya suruh jenengan dari belakang perkara bisa. Apa yang jenengan rasakan? Benar-benar gambar Ada
teman-teman sekalian, inilah rasanya semakin meyakinkan kita bahwasanya Fatin ini ternyata bisa perkawinan dari ayat dari belakang ke depan. Ini menunjukkan ini bukan hafalan tapi betul-betul gambaran di otaknya, dan ini penting juga kita pelajari. Terima kasih. Oke.